Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cirebon Pos Podcast pada sore hari ini bersama tamu spesial kami jauh-jauh dari Bandung atau dari Jawa Barat, dan juga tuan rumah, sebenarnya tuan rumah dari kota Cirebon juga. Selamat sore Pak Haji Wasikin, Komisioner Bawaslu Jawa Barat di kantor Cirebon Pos online. Kemudian juga selamat sore Bapak Supriyan, Komisioner Bawaslu Kota Cirebon di kantor Cirebon Pos. Selamat sore. Ya, silakan kepada teman-teman penikmat dan pecinta media sosial dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan mengulas tentang tantangan partisipasi pada saat pilkada di tengah pandemi. Tentu dengan pelaksanaan pilkada serentak, walaupun kota juga belum terkena pilkada serentak, tapi setidaknya kota belajar banyak tentang pelaksanaan pilkada nantinya, gitu, bahwasanya seperti apa dan sebagainya. Dan begitupun Bapak Wasikin yang tentunya mengetahui betul di 8 kota kabupaten dari 27 yang ada di Jawa Barat juga perjalanannya seperti apa, dan kemudian juga persiapan menjelang 1 bulan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Nah, tentu warga Jawa Barat khususnya yang melaksanakan pilkada serentak membutuhkan informasi, kemudian juga apa sih yang perlu dipersiapkan, gitu. Ajakan juga untuk mengawasi sama-sama demokrasi yang memang betul-betul berkualitas, kemudian juga nyaman dan diterima oleh semua pihak. Pun demikian untuk Bawaslu Kota Cirebon yang tentunya ini juga satu bagian pembelajaran buat kota yang tentunya dalam waktu dekat, walaupun rentang waktunya beberapa tahun, ini juga jadi satu ajang persiapan untuk Kota Cirebon. Bapak Haji Wasikin dulu, Ya. Dengan di tengah kesibukannya beliau harus ke beberapa daerah, kemudian menyempatkan hadir diskusi dengan kita semua. Tentu apa sebenarnya yang sedang atau dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Barat di 8 kota kabupaten terkait dengan resistensi partisipasi dan kemudian juga resistensi pilkada di tengah pandemi pada saat ini. Silakan kepada Pak Haji Wasikin. Terima kasih. Saya apresiasi kepada Cirebon Pos Podcast media online. Ya. Meskipun kota Cirebon Ya. tidak dalam posisi menggelar pilkada serentak, tapi tidak ada salahnya kalau orang Cirebon tahu terkait dengan pilkada serentak. Yang pertama, dari 8 kabupaten kota yang pilkada di Jawa Barat ini, 2 berada di pantai selatan, yaitu Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi. 2 berada di pantai utara, Ya. Indramayu dan Karawang. 2 punya pantai tapi jauh dari pantai, yaitu Cianjur dan Tasikmalaya. 2 tidak punya pantai sama sekali, yaitu Kabupaten Bandung dan Depok. Jadi sekarang itu pilkada 8 kabupaten kota itu terbagi 4. 2 pantai selatan, 2 pantai utara, 2 jauh dari pantai, dan 2 tidak punya pantai. Antara jauh dan tidak punya pantai ini sebenarnya dipisahkan dengan pantai kali. Iya. Jadi kalau Kabupaten Tasikmalaya kan punya pantai tapi jauh. Cianjur juga ada daerah jauh pantainya tapi jauh. Sebelum kita mengulas terkait dengan masalah partisipasi, Iya. ada orang mempertanyakan, Betul. ini pandemi Mm-mm. corona atau COVID-19 bisa meliburkan anak-anak sekolah se-Indonesia itu libur, Iya. bisa meliburkan, bisa juga menunda orang pergi haji,
Ya. Se-Indonesia semua tahun kemarin itu ditunda. Bisa juga meniadakan umroh, bisa juga banyak hal. Betul. Tapi corona tidak bisa menghentikan pilkada. Betul. Kenapa? Ada orang gila menjawab, karena pilkada ini satu proses yang bisa melahirkan Fir'aun baru, Pak. Itu kata orang gila. Kata orang gila Kata itu. orang gila. Ya. Tapi kalau kita sebagai penyelenggara akan memberikan jawaban. Iya. Pertama, boleh saja orang berpendapat pilkada sebaiknya ditunda. Betul. Itu pendapat. Iya. Pilkada sebaiknya ditiadakan. Iya. Pilkada langsung itu tiadakan. Iya. Untuk tahun ini mau wayahnya katanya. Iya. Melalui dewan. Iya. Itu juga pendapat. Ada dihentikan saja, di stop. Iya. Demi nyawa rakyat Indonesia, pilkada stop. Itu juga pendapat. Tapi keputusan politik, Iya. keputusan pemerintah, hasil pertemuan antara pemerintah yang mewakili eksekutif, Komisi 2 yang mewakili DPR, Bawaslu, KPU, DKPP sebagai penyelenggara, dan ahli-ahli COVID itu dikumpulkan. Iya. Keputusannya Pilkada 2020 yang diikuti oleh 270 kabupaten kota se-Indonesia jalan lanjut Iya. dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dengan catatan. Itu perjalanannya. Ya. Dengan catatan. Iya. Itulah. Kenapa ini dilanjutkan? Iya. Karena pilkada itu ya akan melahirkan satu proses kontestasi, melahirkan kepala-kepala daerah, pemimpin daerah yang imbasnya ke banyak kepentingan masyarakat. Jadi kalau pilkada ditunda, lalu bupatinya habis masa jabatannya, wali kota habis masa jabatannya, terus mau apa? Iya. Di PLT kan berapa lama? Iya. Sementara nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Kan kacau beliau kan. Yang Nanti beliau ini yang gaji tamat, yang ngurusi rotasi kalau ada apa, RAPBD bisa kamu jatuh siapa? betul. Jadi Inilah jadi satu. publik ini akan menjadi menghadapi berbagai masalah dan lebih banyak masalah kalau sampai pilkada ini ditunda. Apalagi diadakan. Apalagi diadakan. Setelah ditimbang kan manfaat madarat. Iya betul. Jadi banyak madaratnya atau banyak manfaatnya? Iya. Ternyata banyak manfaatnya pilkada lanjut. Termasuk ya Bawaslu, KPU. Betul. Jadi tidak magabut. Iya. Makan gaji buta. Iya. Ya seperti KPU Bawaslu yang tidak ada pilkada. Iya. Itu sebagian tuh mah gabut. Jadi saya ya termasuk ya alam pemikiran saya bahwa pilkada ini harus dilaksanakan. Iya. Karena lebih banyak manfaatnya daripada madaratnya, dan kalau dihentikan lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Iya. Itu saja simpel. Ya, itu apa namanya, kalau boleh dikatakan hukum sih, dasar hukumnya tadi ya Pak, terkait dengan Dasar Iya, keputusan politik pemerintah, hasil koordinasi antara Gagri mewakili pemerintah, Komisi 2 mewakili DPR, kemudian mewakili penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga mendengar ahli-ahli Polri. Kesimpulannya pilkada dilanjutkan dengan catatan menjaga protokol kesehatan.
Supriyan, ini Kak Kota, berarti sudah dibuka sebenarnya. Jadi memang walaupun Kota Cirebon tidak melaksanakan pilkada serentak, tapi setidaknya Kota Cirebon juga mengikuti informasi perjalanan selama pilkada ini digelar, apalagi tentang cuma sekitar 30 hari ke depan. Nah, apa yang dilakukan atau dipersiapkan juga oleh kota terkait dengan mungkin juga di 2000 sekian gitu selanjutnya masih terjadi pandemi misalkan. Nah, apa yang dilakukan atau dipersiapkan oleh Bawaslu Kota? Selamat sore, Bung Mas Ari. Ya. Terkait sebelum saya masuk tentang pilkada, Ya. tadi Pak Haji sudah banyak menceritakan tentang pilkada. Betul. Saya kalau kita melihat yang namanya COVID-19, Ya. fenomena COVID-19 ini sangat menarik. Apakah COVID itu diciptakan oleh Tuhan? Apakah Nah, ini yang menarik. memang COVID ini ada teori konspirasi? Ya. Nah, tapi marilah kita tidak bisa berdebat soal itu. Tapi realitanya COVID itu ada. Dan pilkada tadi yang disampaikan Pak Haji Wasikin, Ya. realitanya harus dilaksanakan. Betul. Nah, kalau kita debatable masalah COVID ini ada yang menciptakan atau ada ini nanti perjalanan negara ini akan kacau balau. Makanya tadi Bawaslu bersama ahli-ahli COVID, bersama pemerintah menetapkan bahwa pilkada harus jalan. Nah, kembali ke Kota Cirebon, bahwa walaupun Kota Cirebon itu tadi kata Bung Mas Ari kapan dan kapannya terjadi pilkada, tapi dalam kesempatan ini saya harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Cirebon. Karena apa? Ya. Satu-satunya Bawaslu Kota Cirebon yang sudah ngobrol atau menetapkan tentang pilkada masa depan adalah Bawaslu Kota Cirebon. Nah, ini disampaikan mumpung ada Bawaslu Jawa Barat. Mudah-mudahan bahwa Kota Cirebon kemarin kita sudah mendapat mencicil anggaran bersama pemerintah Kota Cirebon dengan nanti dicicil 2021 dianggarkan berapa, 2002 sampai 2003 apa sih? Iya. Nah, itu baru Kota Cirebon lah yang baru sharing dengan pemerintah kota. Makanya saya awal memberikan apresiasi yang sebanyak-banyak kepada pemerintah Kota Cirebon. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Dan kalau kita lihat Bawaslu yang lain, sharing anggaran pun belum. Kelihatannya begitu ya Pak sih. Nah, alhamdulillah pemerintah Kota Cirebon sudah sharing anggaran dan sudah ditetapkan. Anggaran yang nanti kalau pilkada terjadi 2022, kalau terjadi pilkada 2023 dan kalau tunggal sudah diantisipasi. Nah, itu makanya saya mengapresiasi kepada pemerintah Kota Cirebon. Itu yang satu. Kemudian support anggaran bahwa di APBD sebelumnya 2020 kami juga sudah pemerintah Kota Cirebon sudah memberi hibah kepada Bawaslu Kota Cirebon. Yang konon katanya bahwa 2021 dengan alasan COVID-19 bahwa ada fasilitas konser yang ditarik. Tapi kami juga sudah ngobrol dengan pemerintah Kota Cirebon. Mudah-mudahan ada satu fasilitas yang akan ditarik. Dan kami juga sudah dan mereka juga memberikan harapan yang besar pada kami. Jadi sekali lagi bahwa tadi disampaikan terlepas, saya simpulkan bahwa terlepas COVID itu ada yang menciptakan, kemudian COVID itu konspirasi, tapi kami sudah sharing, jadi sudah mempersiapkan. Bahkan saya Bawaslu Kota Cirebon boleh merasa bangga di antara Bawaslu yang lainnya. Mudah-mudahan Bawaslu Kota itu menjadi
pilot project, Iya. proyek percontohan bagi Bawaslu agar kiranya karena COVID tidak bisa diantisipasi kapan berhentinya. Betul. Jadi sementara nanti undang-undang harus ada pilkada. Iya. Nah makanya Bawaslu Kota Cirebon dan pemerintah sudah siap. Nah, mudah-mudahan sih nanti disampaikan Pak Haji menjadi pilot project, disampaikan Bawaslu yang lain bahwa pilkada ataupun pileg nanti itu pasti akan dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Dan terkait virus kembali Pak, bahwa virus sesungguhnya virus COVID-19 yang lahir baru-baru ini. Sebenarnya kalau kita bicara perjalanan demokrasi, ada sebuah virus yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Apa itu? Kalau virus COVID-19 merusak kesehatan. Ya. Tapi kalau virus yang ini merusak demokrasi. Nah, virus apakah itu berapa? Betul itu. Itu virus money politik. Yang itu belum ada vaksinnya sampai saat ini belum ada vaksinnya. Sedangkan virus COVID-19 konon katanya mau ada vaksinnya. Ada vaksinasi. Nah, virus money politik sejak zaman dahulu kala itu, diantaranya bahwa rusaknya demokrasi adalah karena virus money politik. itu yang berarti memang sudah mendarah daging itu jadi malah virus money politik. Mungkin harus kita sama-sama Bawaslu, KPU, elemen masyarakat harus bersama-sama berkomitmen bagaimana memberantas virus money politik ini dan kemudian menemukan vaksinnya sehingga demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pemimpin yang hadir dan dihasilkan oleh demokrasi yang hebat tentunya akan menjadi pemimpin dan pemimpin yang baik. Itu Mas. Siap, Mas Supriyan. Itu pembuka yang menarik sebenarnya. Pak Haji Pak Haji kan baru membuka dasarnya saja sebenarnya. Nah, dalam perjalanannya karena memang ini sudah sekitar sebulan nggak terasa dari perjalanan itu, tentu supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Jabar juga pada tahapan daerah yang melaksanakan pilkada ini kan sudah dilakukan. Maksudnya ada kerawanan atau tadi yang dikhawatirkan masyarakat atau publik bahwa ini takutnya jadi klaster baru gitu. Nah, sebenarnya seperti apa agar juga terawat gitu. Demokrasi ini memang terawat, tidak seperti yang orang asumsikan dan mendapatkan. Seperti apa Pak Haji perjalanan? Jadi kita sebetulnya rakyat Indonesia termasuk warga Cirebon. Betul. Ada tontonan yang menarik yaitu pemilihan presiden Amerika. Yang sekarang sudah muncul siapa pemenangnya. Tidak muncul isu ada klaster baru dari hasil pemilihan presiden Amerika. Betul. Dan sebagai kiblat itu. Dan itu pemilihan presiden kemarin kan. Betul. Di tengah-tengah pandemi Amerika menggelar pilpres. Dan nggak ada isu klaster baru misalnya di klaster kampanye pilpres Amerika kan. Betul. Kita harus optimis. Kalau kita menjaga jarak, kita pakai masker kemana-mana dan cuci tangan, itu diajarkan. Cuci tangan butuh. Betul. Menjaga jarak maksudnya menjaga jarak dengan wanita yang bukan muhrim. Betul. Kan gitu. Itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam agama juga. Kemudian pakai masker. Itu juga sudah dari dulu aman gitu kan. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa dari Banten yang dia memang keras terhadap corona. Apa sih manfaatnya corona? Saya jawab, corona itu selain membawa kemadaratan, juga ada manfaatnya. Pertama yang saya catat,
Ya, tempat maksiat di berbagai kota. betul. Kota mana yang berhasil menutup? Nggak ada. Iya. Tapi corona berhasil menutup seluruh tempat maksiat Iya. se-Indonesia. Karaoke ditutup, Iya. diskotik ditutup, panti pijat ditutup. Itu karena corona. Jadi corona juga Ada manfaat. ada manfaat. Bisa melaksanakan amal amal ma'ruf nahi mungkar. Betul. Yang nahi mungkar itu jarang pemerintah bisa melaksanakan. Tapi corona bisa. Itu manfaatnya. Kemacetan lalu lintas Ya, di hampir kota-kota besar, betul. Jakarta misalnya, Bandung misalnya, nggak pernah ganti-ganti gubernur bisa menyelesaikan mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Iya, Tapi corona bisa bisa. langsung berhenti penerbangan misalkan gitu. Iya. Yang begitu hilir mudik, Iya. ada nggak yang bisa nyetok? Nggak bisa. Corona bisa. Jadi corona juga ada manfaatnya. Untuk apa ini yang sistem. Untuk sistem untuk Iya. memulihkan kembali, menyadarkan kembali Betul. orang yang selama ini sudah balangsak kali temperatura. Jadi karena corona jadi. Tapi juga memang banyak Ya, madaratnya seperti yang dirasakan oleh supir angkot ya. kan, itu kepada dulu. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan partisipatif, saya yakin di musim corona ini partisipasi masyarakat pemilih masih tetap punya perhatian Ya. dalam pilkada, masih tetap akan banyak. Ya. Namun tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyan, Betul. virus demokrasi yang namanya money politik, Ya. jangan-jangan di musim corona ini makin menjadi-jadi. Nah, ini ya, Makin menjadi-jadi. virus ini. Sekarang kan kita udah lihat banyak bantuan yang sebetulnya itu anggaran COVID, Ya. anggaran pemerintah daerah, tapi dikasih gambar pasangan calon. Itu juga nggak benar itu kan. Itu banyak. Banyak ditemukan dan ini Bawaslu beberapa kabupaten kota sudah mengirimkan surat teguran Ya. agar bantuan COVID, bantuan pemerintah jangan dikasih gambar-gambar pasangan calon. Itu Ini virus benar-benar itu berarti. Maksudnya Terus yang kedua, ya ini sekaligus juga kritik ya terhadap pemerintah bahwa sepanjang masyarakatnya belum sejahtera, Ya. ini sepanjang itu pula kan gitu. Ya. Persoalan money politik agak susah dicegah. Nah. Nah, teori NPWP itu Nah. biro wani biro Nah, itu akan terus berlangsung. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi regulasi, ya. ini masih belum simetris antara pilkades Betul. dengan pilkada. Ya. Coba lihat pilkades. Setiap kepala desa, setiap pemilihan kepala desa itu kan terbuka. Orang bagi-bagi beras, bagi-bagi indomie, bagi-bagi ini, bagi-bagi ini. Bawaslunya nggak ada, Panwaslunya nggak ada, Panwasan nggak ada, dan nggak ada tindakan. Ya. Nggak ada sanksi dalam kepala desa dan pemilihan kepala desa terkait dengan masalah money politik. Ya. Nah, sehingga dari sisi masyarakat, Ya. wah, wingi ge pilihan kubu oleh 100, Ya. masa pilihan bupati masih 100? Nah, yang saya harapkan ke depan, salah satu ikhtiar untuk memberantas money politik mestinya seluruh undang-undang terkait dengan pemilihan Ya. harus selesai. Sekarang pemilihan RT di kota Cirebon, Ya. ya, RT, RT. pemilihan RT, pemilihan RW, Ya. pemilihan apalagi tuh organisasi LPM. Ya. Iya. Di situ ada money politik di situ. Di situ ada virus berarti. Di situ ada Ya, ada virus jadi Dan itu nggak pernah terungkap. Iya, betul. Nggak pernah diberikan sampai pemilihan RW saja sampai ditempel-tempel gambar. Ayo milih RW, pakai Indomie, kan Indomie kalau endok, kira Indomie kalau endok, kalau kerupuk. Walaupun levelnya level
Ya katakan dong, tapi itu virus-virusnya itu sudah semula. Jadi ada istilah wong nguyu banyak dorong sama maning milih kan kok. Nah itu maksud saya kebiasaan yang seperti itu harus terus didorong ke arah supaya demokrasi ini makin kesini makin baik. Jadi regulasinya juga harus ketat, sanksinya harus ketat, terus ya mau tidak mau harus simetris gitu. Iya. Kalau jangan semua kan. Iya. Jangan di sini, jangan di pilkada boleh, di pemilihan RW ada, di pemilihan LPM ada. Jadi kalau virus dari bawah kemudian ke atas kan ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Jadi memang banyak ya Pak, maksudnya temuan kemudian juga laporan jelang trennya tuh di dalam satu ya. Saya melihat bahwa selama pemilu dari pemilu ke pemilu kasus itu terus mewarnai pemilu apalagi pilkada di hampir semua tempat. Tapi alhamdulillah makin kesini makin paling tidak terang-terangan, paling tidak sembunyi dulu ya. Malu. Pemilu sebelumnya itu calon kepala daerah berani di atas panggung nyawer melempar uang dari panggung kampanye. Sekarang nggak ada, nggak berani karena sanksinya yang kemudian dulu orang bagi-bagi itu terbuka sekali. Sekarang mulai terpatuhnya kesadaran pemberi maupun penerima juga sudah mulai tumbuh. Itu tren yang bagus. Tren yang kedua ini partai bukan partai ya, yang dilarang mendukung atau membuat kebijakan menguntungkan atau merugikan, yaitu ASN, aparatur sipil negara. Ini hampir di 8 kabupaten kota. Kasus-kasus itu masih ditemukan. Tidak netralnya ASN, tidak netralnya kepala desa, kemudian tidak netralnya beberapa. Ini juga virus juga. ASN juga virus ASN juga virus. Setiap pilkada kota Cirebon ada gitu camat yang netral. Nggak ada. Hampir nggak ada. Lurah netral, netral mutasi. Nah, ini juga harus kita perjuangkan, terutama dari sisi regulasi. Sekarang ini kalau di kota nih, lurah, camat, UPTD, kepala dinas, siapa yang menentukan, yang merotasi, mengintegrasi, melantik, membuat promosi? Itu kan wali kota. Betul. Wali kota pejabat politik. Nah, sementara ASN pejabat karir. Kan mestinya pejabat karir itu ditentukan karirnya oleh pejabat karir lagi. Betul. Nah, sekarang ini yang terjadi di Republik ini, pejabat karir ditentukan nasibnya Tuhan dengan T kecilnya itu oleh pejabat politik. Ya, ganti wali kota, robah, ganti kepala dinas, ganti camat, ganti UPTD, ganti kelurahan. Kalau nggak ganti juga dioprok-oprok. Kalau yang kira-kiranya tadinya mendukung, ya dipertahankan. Betul. Tidak mendukung, ya payahnya non-job. Bisa sampai non-job. Karena pejabat karir di kabupaten kota sekarang ini ditentukan oleh pejabat politik. Nah, itu yang harus juga dikritisi. Kalau bisa regulasinya ke depan agar ASN ini tidak punya beban. Nah, kayak TNI itu nggak punya beban. Dia harus netral. Kemudian tidak punya hak pilih, nerima nggak punya hak pilih.
Nah yang ASN sudah netral tapi punya hak pilih kan gitu. Iya. Ini kan jadi apa? Dilema. Iya. Kata sebagian ASN, lalu saya cabut aja lah katanya ASN nggak usah milih gitu supaya nggak repot. Ini kan hak pilih dikasihkan, tapi memihak salah satu pasangan calon nggak boleh. Gitu. Itu yang bikin repot. Punya hak pilih tapi nggak boleh milih tertentu kalau ketahuan. Ya kalau saran dari saya selaku pengawas pemilu, ya mestinya ASN harus pede saja, lempeng aja lah. Kita loyal itu kepada institusinya, bukan pada orangnya. Kalau loyal pada pimpinan, ya kan pimpinan. Nah, satu. Yang kedua, ya bagaimanapun juga tidak mungkin kan gitu ada orang yang kalau baik sih kan gitu. Kemudian tiba-tiba dicopot dua karuan nggak jelas itu kan punya hak juga untuk melakukan katakanlah perlawanan atau bantahan jika memang ada keputusan yang tapi ya susah juga sih sepanjang yang menentukannya pejabat politik. Ada juga ASN yang kerjanya ya katakanlah nggak jelas gitu ya. Tapi ketika pas kampanye wakil mendukung salah satu pasangan calon, pasangan calon itu jadi, ya kan nagih. Nagihnya ini, jadi siklus itu ya Pak. Nah, itu yang mengakibatkan ASN tidak netral itu ada dua. Pertama, karakter ASN itu sendiri pengen naik pangkat dengan cara cara singkat atau dengan cara seperti itu. Satu, karena tidak ada cara lain. Kok tidak kompetensi biasanya kan gitu, tidak mampu berkompetisi dengan temannya, tidak itu karakter. Yang kedua, regulasinya. Jadi memang saling mendukung untuk melakukan itu. Ya itu Pak Haji ke Pak Supriyan melihat dari kacamata Pak Haji Basikin yang memang di Jawa Barat demikian, tentunya kan Kota Cirebon juga belajar dari itu. Apalagi Kota Cirebon sudah mempersiapkan anggaran Pak Haji dibandingkan kota kabupaten yang ada di Jawa Barat misalkan se-Indonesia. Tapi saya juga mengapresiasi lah Bawaslu Kota Cirebon ini meskipun gitu ya tidak ada pilkada, tapi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepemiluan hampir setiap saat kalau saya suka berkunjung, selalu kantornya selalu ada. Kemarin Bawaslu Kota Cirebon juga mengirimkan delegasi masyarakat Cirebon ikut dalam sekolah kantor pengawasan partisipatif. Itu delegasi Cirebon juga mengirimkan. Sebelumnya juga membuka kelas tersendiri. Dan nanti juga Bawaslu Kota Cirebon juga akan membuka kelas tersendiri. Itu sekolah kantor pengawas partisipatif SKPP. Satu, terus kedua ya melihat banyak kegiatan terlibat diskusi tentang kepemiluan. Dan itu kita harapkan seperti itu. Jangan karena tidak ada pilkada, lalu nggak ngantor. Itu disetrap. Jadi cukup daring aja katanya Pak Haji bahwa komisioner sudah hadir gitu. Tapi memang Kota Cirebon begitu aktif bahwa dia mengikuti berbagai macam kegiatan dan tentu ini juga jadi satu apresiasi sebenarnya. Saya sih berharap ya selain SKPP yang sudah digelar, diskusi yang digelar, Bawaslu Kota Cirebon juga mau mengupdate lah, mengupdate, membukukan, mengarsipkan, mengumpul berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pilkada. Itu kalau memang itu baik
nanti dijadikan acuan gitu kan untuk pilkada berikutnya. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang nggak bagus juga pelajaran waspadaan supaya itu tidak terulang. Contoh misalnya se-Jawa Barat betul itu kemarin ketika pilkada langsung bisa selesai di daerah masing-masing. Artinya pilkada Kabupaten Kerawang bisa diselesaikan di Kerawang oleh orang Kerawang. Tapi pilkada Cirebon kemarin itu kasusnya di Cirebon tidak bisa diselesaikan orang Cirebon, malah ditentukannya di Jakarta. Ini juga jadi satu pelajaran. Padahal itu sumber penyakitnya itu dari pasukan KPU kan gitu. Yang membuka kotak gara-gara T1 yang mestinya ditempel masuk ke dalam kotak. Ini juga jadi satu pelajaran. Ada satu pelajaran penting. Semua beres, cuma kota Cirebon yang PSU. Itu jadi pelajaran. Itu juga harus dihasilkan Pak Haji, bahwa kota Cirebon pernah mengalami itu gitu dia. Mengalami pemilihan wali kota 2 kali. Iya 2 kali. Dan ditentukannya bukan di kota Cirebon. Bukan kota Cirebon, tapi ditentukan di Jakarta, di MK. Nah, itu zamannya. Ya sekarang zaman wali kota sekarang. Zaman Pak Haji sama Ibu Eti. Nah itu jadi satu. Dan untung alhamdulillahnya gitu, Ajis dan Eti meskipun ada beberapa TPS yang diulang, posisinya tetap artinya masyarakatnya dewasa. Ketika diulang tetap pada posisi yang seperti semula. Itu kebayang kalau masyarakatnya pragmatis gitu ya. Diulang berubah, yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah, ribut lagi maksudnya. Ini kalau begitu berulang-ulang jadi sejarah panjang lagi. Itu saja sudah jadi sejarah panjang. Nah ya ke Pak Supriyan terkait dengan SKPP bahwa Bawaslu juga jadi sebutkan Pak Haji bahwa tidak diam di masa bukan hanya di masa pandemi, jadi masa tidak ada pilkada gitu, diskusi juga jalan, aktivitas ibaratnya kedinasan juga jalan di kantong. Apa yang sedang dipersiapkan oleh Bawaslu pasca mengikuti juga SKPP kemarin di Jawa Barat? Oke, sebelum saya menjawab SKPP nanti ada hubungannya. Kalau tadi Pak Haji belajar dari pemilu Amerika, saya belajar dari pemerintahan Orde Baru. Artinya berarti gak jauh-jauh. Iya, gak usah jauh-jauh. Pada saat Orde Baru saya hidup dan saya menyaksikan kembali yang namanya virus money politik justru nggak ada. Berarti Orde mana? Itu reformasi yang konon katanya supaya negara ini lebih demokrasi, ternyata kok munculnya virus money politik. Jadi ini memang harus ada reformasi itu harus ada pembelajaran. Mestinya pemerintah Orde Baru yang dilengserkan, mestinya reformasi lebih baik dong. Ya kan? Demokrasi berjalan baik, kemudian yang lainnya baik. Nah kemudian terkait tadi dengan SKPP, justru ini adalah upaya dari Bawaslu RI dan kemudian diteruskan Bawaslu Provinsi Jawa. Justru itu makanya sekolah kader pengawasan partisipatif. Artinya bagaimana nanti kita menciptakan kader, diantaranya memberikan sebuah pelajaran kepada pemilih-pemilih pemula, pemilih-pemilih itu nanti mereka dibentuk. Salah satu contoh sekarang kita mengirimkan 3 kader yang sekarang ditempa di Subang. Ini setelah mereka turun, kemudian kader-kader ini ibarat sel memecah
kemudian dia akan mentutur tinularkan bahwa sebetulnya harus demokrasi itu seperti ini, demokrasi itu harus yang sebelumnya. Nah itulah kita tumpuannya oleh SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Jadi tadi yang disampaikan Pak Haji bahwa itu tidak diam, justru memulai duluan, memproklamasikan duluan bahwa tidak diam untuk mendidik bahwa pemilu itu akan lebih baik. Oleh karena itu disiapkan kader SKPP, walaupun tidak dalam suasana pemilu, tapi sudah disiapkan. Harapannya kader-kader SKPP ini dia nanti di masyarakat, nanti itu memberikan pembelajaran tentang bagaimana demokrasi, kemudian bagaimana dia memilu, tentunya ada money politik dan sebagainya. Jadi Bawaslu Republik Indonesia dengan kader SKPP-nya, kemudian sekarang lagi ditempati Subang, dan mungkin tadi disampaikan Pak Haji nanti juga ada kader pengawasan tingkat kota, nanti bentuk lagi, walaupun saya yakin tidak maksimal, jelas tidak maksimal tanpa stakeholder yang lain, tanpa lembaga LSM yang lain, tanpa teman-teman yang lain, SKPP Daring tidak akan maksimal. Tapi setidaknya Bawaslu sudah memproklamirkan duluan tentang bagaimana nanti pemilu, agar pemilu sebagaimana yang kita cita-citakan sekarang. Itulah SKPP Daring. Jadi saya sangat apresiasi lagi Bawaslu menciptakan yang namanya Sekolah Kader Pengawasan. Jadi di Jawa Barat ini sudah ada 4.000 sekian muridnya yang ikut SKPP di Jawa Barat. Dan hari ini adalah putaran 3, yaitu putaran Pantura istilahnya. Berarti ada zona-zona. Pantura, karena tidak boleh lebih dari 50 orang satu angkatan. Tapi kemudian saya juga ingin memberikan reaksi terhadap tadi yang disampaikan Mas Priyan, bahwa dulu pemilu tidak ada money politik ketika zaman Orde Baru yang dilaksanakan oleh DPR, pemilu melalui DPR. Nah, ya setahu saya karena saya lebih duluan lahir. Jadi money politik itu ada, hanya senyap, karena penerimanya terbatas. Terbatas. Jadi kalau sekarang kan kalau pemilih itu DPT-nya sebutlah 300.000, bisa jadi 100.000 diantaranya terlibat money politik. Tapi kalau dulu kan DPR-nya cuma berapa? 25. Nah, bisa jadi ke 25-25-nya. Saya pastikan waktu terakhir pemilu dengan melalui DPR, dari 25 itu kira-kira ya 15 lah kan gitu ya. Sebab 12,5 atau 13 harus minimal 13. Kemarin 30 ke 14, 15, lalu 14, 16. Yang 16 ini kan dapat. Bedanya begitu ya Pak Haji ya. Sebenarnya cuma beda penerima. Beda. Kata mantan gubernur Sumatera Barat itu, kalau dulu itu kan terbatas penerimanya. Kalau sekarang penerimanya banyak, dia kan ribut. Mau politik, mau politik. Kalau dulu kan terus dulu tidak ada Bawaslu, tidak ada Panwaslu. Ada. Kan dipilihnya di DPR. Terus di ruang gelap kan. Nah itu di ruang tertutup ini. Jadi bedanya hari mulai politik sekarang di ruang terbuka. Lebar sembako Sehingga teriak dulu di ruang tertutup. Dulu penerimanya yang katakanlah terbatas jumlahnya, sekarang penerimanya kan banyak sekali. Mungkin kalau pileg gitu ya, dari 300.000 pemilih bisa
200.000 diantaranya tuh Iya. ya ikut bajakan. Iya, ikut menerima. Nggak dari sini kan Iya. ada yang double Iya. dari sini ongko itu yang jadi Bunyinya beda. Satu lagi Pak Haji, Iya, kita Bawaslu betul. ya bukan kita lebih baik. Iya. Ya, saya mengatakan bukan kita, tapi sudah ada upaya melalui SKPP. Iya. Pertanyaannya tetangga sebelah, Mm-mm. dia penyelenggara KPU, mestinya ikut mensosialisasikan. Iya. Pertanyaan sekarang, saya bukan lagi menyindir KPU, Iya. upaya yang dia lakukan untuk demokrasi lebih baik saya kira belum ada. Betul. Itu ya Pak Haji. Kita sudah Iya. jadi terus digodok oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu harus. Maksud saya jangan Bawaslu saja, Iya. KPU juga, LSM yang lain, semuanya itu kan tujuannya kan katanya akan lebih baik. Itu katanya Pak Haji. Tidak mungkin kan hanya dilakukan oleh Bawaslu doang, nggak mungkin. Nggak bisa sendirian. Tidak bisa tapi yang pasti anggaran yang lebih banyak. Itu yang ini yang luar biasa. Ya Pak Haji, di penghujung kita diskusi santai sore hari ini, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan ya pesan-pesan atau penyampaian dari Bawaslu Jabar khususnya di 8 kota kabupaten dan umumnya di 27 kota kabupaten, Bawaslu dan masyarakat. Silakan barangkali yang disampaikan. Jadi yang pertama, Bawaslu mengapresiasi kepada teman-teman baik KPU maupun Bawaslu di 8 kabupaten kota yang menggelar pilkada yang sudah bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Yang kedua, tentu saja saya juga harus mengatakan kepada peserta kontestan lagi yang di era pandemi ini, saya melihat di 8 kabupaten ya sebagian besar sudah mentaati aturan protokol kesehatan. Kita lihat misalnya kemarin ketika pendaftaran, KPU menetapkan hanya pasangan calon hanya dikasih 5 kursi kan. Pasangan calon 2, kemudian 1, bahkan ada yang 3, yang lainnya nggak boleh masuk di luar. Bawaslu dikasih sejumlah Bawaslu yang ada, yang lainnya nggak boleh. Tim sukses dan sebagainya nggak ada, itu sudah ada. Kedua, lihat, ini kan musim kampanye, nggak ngeliat tuh adanya kerumunan masa di lapangan yang besar, apalagi pawai-pawai yang gitu nggak. Sekarang ini kan nggak lagi melibatkan masyarakat yang banyak dan itu ditaati. Saya dari mulai Pangandaran, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Cianjur, Depok, terus sebagai ini kan lagi kampanye, nggak menemukan tuh adanya kerumunan massa yang luar biasa. Artinya catatan menjaga protokol kesehatan itu dipenuhi. Nah, itu peserta. Sekarang malah pesertanya, calonnya yang belusukan, masuk sini. Ya bagus juga sih, jadi nggak begitu. Kemudian lihat baliho. Kalau dulu kan hampir, waduh. Nah sekarang ini mulai agak tertib lah kan. Nah kemudian dari sisi keamanan, sudah hampir habis masa kampanye itu. Ya saya nggak menemukan misalnya ada orang berdarah-darah, berkelahi atau saling nikam karena persoalan pilkada, nggak ada. Ada yang bakar-bakaran nggak ada. Baru 1 kasus lah, yaitu penyerangan atau penggerudukan kantor KPU Indramayu, dan itu satu-satunya. Nah, terus yang lain lagi tidak adanya isu sara. Nah, itu yang
pernah saya sampaikan ketika ada utusan dari Amerika datang ke Jawa Barat hanya dengan satu pertanyaan. Apakah di Jawa Barat ini pemilunya masih ada isu SARA? Saya bilang saya jamin seluruh pilkada di Jawa Barat tidak ada lagi isu SARA. Yang ada itu isu siri. Itu yang digaris bawah. Ya. Misalnya orang Sunda tiba-tiba kemudian nyalon di Cirebon dipersoalkan kesundaannya nggak ada kan? Orang misalnya orang Jawa tiba-tiba nyalon di nyalon di Depok dipersoalkan karena kejawaannya nggak ada. Itu suku, agama, sama nggak ada. Ras nggak ada. Tapi isu siri masih ada. Pilkada ini ada ribut ini, pilkada ini, pilkada Kabupaten Cirebon, pilkada Garut, isu siri, pilkada Indramayu siri. Jadi saya pastikan, wahai orang Amerika, pertanyaan Anda apakah ada isu SARA yang memadai pilkada di Jawa Barat? Tidak ada. Bagus, katanya. Yang ada apa? Isu sih. Masih ada itu isu itu aja. Terakhir saya meminta kepada pemilih tentu saja, kepada masyarakat yang memang sudah punya hak konstitusi, ya gunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember hari Rabu di TPS, dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Itu siap. Yang perlu ditaati pada saat pilkada. Jadi jangan ke TPS nggak pakai masker, lalu nggak jaga jarak, tusuk-tusukan. Nah, kemudian dalam posisi tidak bersih. Nah, itu berpotensi nanti mengakibatkan melahirkan klaster baru. Wah, pilkada kita bisa dikutuk. ini yang berbahaya kalau sudah mulai mengutuk ya. Ke Pak Supriyan tadi Pak Haji sudah barangkali ada yang sampaikan. Tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa bagaimanapun ketika pemilu itu akan berjalan lancar dan sukses, itu kan Pak Haji menekankan regulasi. Tapi ada satu pertanyaan ketika bicara regulasi. Apakah regulasi kemudian bisa mengalahkan Undang-Undang Dasar 45? Artinya bahwa undang-undang itu yang menentukan adalah DPR RI dan Presiden. Dan DPR RI dan Presiden adalah dilahirkan oleh partai politik. Kemudian apakah bisa merubah itu? Artinya undang-undang diciptakan oleh kelompok independen, nggak bisa. Undang-undang diciptakan oleh Presiden dan DPR RI. Dan Undang-Undang Nomor 7 pun tahun 2017 itu dilahirkan oleh atas persetujuan DPR dan Presiden. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 17 itu di sanalah lahirnya Bawaslu juga oleh Undang-Undang 17. Dan Bawaslu juga bisa aja tidak ada ketika nanti undang-undangnya diciptakan, memang tidak ada. Jadi berharap memang regulasi itu yang diperbaiki. Tapi seenggaknya kita tidak bisa melawan bahwa undang-undang itu diciptakan atau dibuat oleh Presiden dan DPR. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji, regulasi harus kita rubah, tapi ketika undang-undangnya itu terakhir begitu, ya mungkin tetap aja kondisi penyelenggaraan pemilu akan seperti itu. Artinya contoh mungkin Pak Haji lebih paham bagaimana Undang-Undang Nomor 17 kemarin lahir, kemudian Bawaslu diciptakan, tapi ketika pada suatu saat
ada real di lapangan, ada terjadi kembali sebuah pelanggaran, Ya. Bawaslu itu semacam tidak punya kekuatan, Ya. tidak punya kekuatan untuk kemudian menjamak Ya. orang-orang yang terlibat pelanggaran itu, karena begitu tindak pidana pemilu itu akan dilarikan ke Gakumdu. Ya. Bawaslu hanya bisa menyerahkan, putusannya pun tidak ada satupun yang pelanggaran politik. Nah, itulah kita berharap diregulasi dan undang-undang itu, tapi kenyataannya yang seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim, kalaupun Bawaslu terlalu kencang, bisa aja Bawaslu yang terlalu dihilangkan. Iya. Jadi saya sih berharap banyak ada perubahan-perubahan regulasi yang apa sih lah, yang salah satu contoh tadi Pak Haji mengatakan bahwa ada money politik di mana, di desa. Iya. Tidak ada perangkat hukum yang bisa. Iya. Jadi nggak simetris. Itu juga harus diluruskan. Betul. Nah itu. Yang kedua, saya atas nama Bawaslu Kota Cirebon, baiklah kita istilahnya sudahlah di tengah pilkada, teman-teman kita pilkada, kemudian di tengah COVID-19 ini, Iya. ya itulah, kalau kita bicara mari kita bersama-sama. Iya. Jangan sampai di tengah COVID ini, di tengah COVID-19 ini orang bermain di COVID itu sendiri. Iya. Bagaimana persoalan COVID akan selesai Betul. ketika COVID pun dipolitisir? Artinya tadi disampaikan Pak Iya. Haji, COVID pun ya karena COVID kemudian terjadi bantuan yang Iya. dipolitisir. Artinya mari kita sama-sama di tengah COVID-19 ini, pilkada di tanggal sebelah berjalan lancar, Betul. COVID-19 ini dapat teratasi dengan mudah-mudahan si vaksinnya sudah ketemu. Iya. Nah, kita berharap jangan saling kemudian perdebatan, Iya. kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia supaya ini terlaksana dua-duanya, pilkada berjalan lancar, COVID-19 begitu COVID-19 pun tidak akan terkendala, artinya cepat berangsur-angsur hilang. Nah, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup damai. Iya. Itu saja. Siap. Terima kasih Pak Haji Wasikin selaku komisioner Bawaslu Jawa Barat dan juga Pak Supriyan komisioner Bawaslu Kota Cirebon atas bincang ringan, hangat tapi memang kekinian informasinya, khususnya bagi yang melaksanakan pilkada dan yang belum melaksanakan pilkada juga dapat informasi pencerahan gitu kepada beliau berdua atas kesempatan waktunya dengan kesibukannya di Cirebon Post Podcast. Dan itulah teman-teman semua dan penikmat media sosial dan pecinta media sosial dimanapun Anda berada, bincang kita sore hari ini dengan Bapak Haji Wasikin Mazuki dari Bawaslu Jawa Barat dan juga Pak Supriyan dari Bawaslu Kota Cirebon. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ngobrol kasuwe Pak, anjir bae ngomong sedelat ya. Buat ningsor jalur foto bareng lah ya.